Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu ya. Di konten kali ini kita ingin mengulas atau memperbincangkan novel karya Terelie yang berjudul Negeri di Ujung Tanduk. Novel ini diisi dengan kurang lebih 20 bab ya, dan itu masing-masing babnya berbicara yang maksudnya berselingan. Maksudnya novel ini itu berbicara tentang politik sebenarnya. Gagasan utamanya itu tentang politik. Akan tetapi novel ini diselingi dengan cerita-cerita seperti pertarungan di kayak semacam MMA gitu ya. Terus juga dan cerita-cerita yang lain, dan juga salah satu khas yang menjadi khas Terelie itu yang saya rasa sangat bagus ya untuk dibaca. Terelie mampu memotret suatu suasana, suatu tempat itu dengan demikian jelas, mulai dari di ruangan apa, di tempat mana, suasananya seperti apa, sampai bulannya lagi bagaimana gitu. Itu digambarkan sama Terelie sebelum dia memulai cerita di novelnya. Novel itu dia tebalnya 360 halaman. Ya cukup tebal memang bukunya. Sebelum saya ingin bercerita sedikit mungkin ya, kalau boleh. Waktu itu saya pernah di Gramedia saya menemukan novel itu, dan seketika saya tertarik dengan novel itu. Akhirnya saya ingin memutuskan untuk membeli karena lihat sinopsisnya kan. Pas lihat ke bawah, itu harganya ternyata tidak bersahabat dengan dompet saya. Ya menurut saya harganya cukup mahal, karena memang yang terbitkan juga penerbit besar ya. Menurut saya cukup mahal, gak tahu ya bagi teman-teman. Tapi untungnya, syukurnya saya ada teman yang mempunyai novel itu, dan akhirnya saya bisa pinjam buku itu. Kemudian saya baca. Nah, saking serunya itu buku, saya membaca gak nyampe 2 hari. Luar biasa ya. Nah, saya ingin mengulas bahwasanya novel ini saya garis besarkan, dia berbicara tentang demokrasi dan juga moralitas dan orang-orang yang berperan dalam politik. Karena memang novel ini berbau politik namanya. Tapi meskipun begitu, kita siapapun ya, saya rasa sangat mudah untuk dicerna karena bahasanya sederhana sekali dari membawakan. Meskipun ada gagasan-gagasan yang mungkin sulit dipahami. Nah, novel ini biasa kan ada novel itu dia menceritakannya dengan sudut pandang orang ketiga, yaitu orang di luar tokoh utama, orang di luar tokoh pendukung ya. Seperti banyak ya novel. Tetapi di novel ini Terelie menggunakan sudut pandang aku, yaitu tokoh utama, yang mana dia menceritakan novel itu sendiri. Nah, tentang demokrasi dalam novel ini, bagi si Thomas, tokoh utama dalam novel itu, menurutnya demokrasi itu tidak ada tempat, demokrasi ini bukan untuk orang-orang bodoh,
dia menggambarkan, nah sebelum saya terlewat, si Thomas ini dia seorang konsultan politik. Dia sedang, dalam novel ini ceritanya dia sedang ingin memenangkan calon presiden gitu ya. Terus akhirnya dia sewaktu dia ke Hong Kong, dia diundang untuk menjadi narasumber di satu konferensi yang mana dia ditanyakan tentang demokrasi. Lalu Thomas menjawab, demokrasi itu tidak ada tempat bukan untuk orang-orang bodoh. Kenapa? Thomas menggambarkan begini. Misalnya di suatu desa ini dia jembatannya ada jembatan yang sedang nggak lama lagi runtuh. Akhirnya ketua desa ini mengumpulkan semua warga untuk dimintai pendapat apakah kita akan merenovasi ini jembatan, karena memang jembatan ini salah satu akses umum ya di warga itu. Dan karena beberapa kepentingan akhirnya jelaslah semua warga di situ menolak untuk merenovasi karena dimintai iuran dan sebagainya. Nah, karena itu demokrasi, itu keputusan yang disepakati oleh banyak orang. Setelah itu, beberapa hari kemudian Thomas mengatakan, akhirnya jembatan itu pun runtuh karena itulah ulah warga yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa berpikir kepentingan umum, menyampingkan orang lain. Terus misalnya kalau kata Thomas, yang waktu ditanyakan, coba bayangkan kalau semisal demokrasi ini diterapkan misalnya di suatu kota yang mana di kota ini ingin melegalkan ganja atau sabu, narkoba dan sebagainya. Nah, otomatis ganja sabu ini menjadi legal karena semua orang semua berpendapat untuk melegalkan ganja atau yang alih-alih demokrasi. Jadi begitu ya. Jadi di salah satu bab itu ditekankan bahwa gagasan itu dimulai dengan isu demokrasi. Maksudnya seperti yang saya katakan sebelumnya, bagi Thomas tidak ada demokrasi bagi orang-orang yang bodoh. Lalu yang kedua tentang moralitas. Thomas sebagai konsultan politik, dia menganggap bahwasannya politik itu omong kosong. Dan di samping itu, ketika orang yang ingin maju terjun ke politik, lalu dia berbicara tentang moralitas, dia tidak mendapatkan perhatian, diabaikan oleh orang-orang, sehingga dia tidak mendapatkan pemilih. Sedangkan orang-orang yang ingin maju, dia berbicara tentang angka-angka penurunan harga BBM, kebutuhan pokok, itu mendapatkan banyak pemilih. Bagi Thomas, moralitas ini tidak laku dalam dunia politik. Dan itu dia gambarkan bagaimana Mahatma Gandhi misalnya, yang kata Thomas, kurang apa Mahatma Gandhi? Kenapa bisa orang-orang tidak mendukung ide brilian? Atau Nelson Mandela yang juga diangkat
Thomas di dalam konferensi itu. Nah, lalu selain demokrasi, selain moralitas, saya mengambil bahwasanya novel ini juga berbicara tentang suatu kepentingan di balik konflik. Pada suatu konflik atau suatu fenomena yang kita lihat itu kan, seringkali ada kepentingan yang bermain di situ. Seperti misalnya waktu itu Thomas sedang di Hong Kong. Waktu itu dia sedang berlibur dengan kakeknya yang dia sudah lama tidak bertemu. Dia dihadiahkan oleh kakeknya sebuah kapal apa gitu ya, kapal yang putih itu enggak, yang di laut itu biasa dimiliki orang-orang kaya itu. Saya nggak tahu lupa namanya apa itu, pokoknya itulah. Nah, setelah dia berlibur makan-makan dengan opanya ini kakeknya Thomas. Dia menghabiskan waktu liburan. Gak lama dia dikepung oleh kepolisian Hong Kong. Lalu dia diborgol di dalam kapal itu, diperiksa, semua kapal itu digeledah, ternyata ditemukan narkoba dalam kapalnya Thomas. Kapal yang baru diberikan oleh si kakeknya, opa, yang dipanggil opa. Padahal tidak ada yang tahu menahu soal narkoba yang ada di situ. Nah, nggak tahunya yang menaruh narkoba ini adalah lawan politik Thomas. Nah, tapi Thomas tidak mengetahui pada saat itu bahwasannya yang itu adalah, bahkan dia juga bingung kenapa bisa ada narkoba di dalam kapalnya. Bahkan kakeknya sendiri, bahkan si kadek sebagai anak buahnya juga merasa tidak ada yang memasukkan narkoba di situ. Akhirnya dia dibawa ke suatu tahanan, tempat penahanan. Nah, di detik-detik ini Terelie seolah-olah menggambarkan, seolah membuat kita sedang menonton film action. Dia benar-benar bisa menggambarkan itu kayak di film action barat itu, lompat dari jendela gitu kan, terus sampai ke bawah. Nah, itu digambarkan oleh nah, selain itu novel ini juga berbicara tentang orang-orang berkarakter yang juang, yang tulus gitu, yang penuh dedikasi. Nah, Thomas ini ternyata dulunya dia rumahnya dibakar oleh seorang, lalu bapak dan ibunya hangus di dalam rumah itu sehingga meninggal. Yang membuat Thomas merasa sangat sedih padahal di usia yang masih kecil. Akhirnya Thomas dia pergi ke sebuah penampungan kayak semacam panti asuhan gitu ya, rumah yatim piatu gitu. Situ Thomas belajar menempuh pendidikan sekolah dasar di situ secara gratis. Dan ternyata orang yang didukung oleh Thomas yang akan menjadi presiden adalah kakak kelas Thomas di panti asuhan. Setelah dari cerita itu kita bisa menangkap orang-orang besar
orang yang berkarakter, penuh dedikasi gitu, yang tulus berjuang demi orang lain, tidak dilahirkan dari sebuah kampus yang mewah bernama, tapi dari sebuah bangunan yang sederhana seperti rumah yatim piatu, sehingga membentuk Thomas dan teman itu jadi seorang besar. Nah, yang terakhir, novel ini juga berbicara tentang pentingnya riset. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya novel ini juga diselingi dengan cerita lain seperti pertarungan. Pada suatu waktu, Thomas ini juga bertarung. Dia bukan hanya seorang konsultan politik, tapi juga bertarung. Dia terkenal, dia punya nama di Jakarta. Dia seorang petarung yang hebat dan tak terkalahkan di Jakarta. Nah, waktu ada pertandingan di Hong Kong, yaitu di sebuah kota yang di sebuah tempat yang saya lupa nama itunya, apa tuh tempat tinjunya itu, ada seorang petarung yang bernama Lee. Nah, Lee ini adalah juara bertahan yang tidak pernah terkalahkan oleh petarung-petarung dunia. Lalu Thomas pun akhirnya lama-lama dia bertarung dengan Lee yang memakan waktu 5 ronde, sehingga Thomas memenangkan pertarungan itu. Tetapi padahal sebenarnya Thomas tidak memenangkan pertarungan itu. Lee sengaja mengalah saat bertarung. Kenapa? Karena Lee dia punya kakek. Kakeknya ini dia berteman dengan kakeknya Thomas. Kakeknya ini dia pernah waktu lagi berlayar hampir mau meninggal dan ditolong oleh kakeknya Thomas. Tidak ada yang menolong selain kakeknya Thomas. Dan akhirnya kakeknya Lee ini sering menceritakan kepada Lee apa yang bisa diambil. Dan yang saya bilang tadi, maksudnya Lee sebelum bertarung dia melakukan riset kepada lawan petarung, dan Thomas merupakan itu. Dan juga Thomas juga sering merupakan riset, termasuk dia pada saat melawan lawan politiknya, sehingga dia babak belur. Seperti misalnya tokoh yang si inisial JD ya, temannya ini yang diangkat sebagai presiden, diperjuangkan oleh Thomas, itu ditangkap karena diduga kasus korupsi. Tetapi sebetulnya itu hanyalah permainan. Nah, kembali lagi ke tentang kepentingan itu, bahwa sebenarnya orang gitu, novel ini menceritakan orang yang berpengaruh penting dalam suatu kebijakan atau proses hukum dan lain-lain, adalah disebut oleh Thomas, yaitu mafia hukum. Yang mana di dalam novel ini dia adalah seorang antagonis yang diangkat ketika bab mungkin bab di belasan bab gitu ya, nggak tahu bab berapa, yang bernama Shinpei. Shinpei inilah yang membakar rumah Thomas waktu dia masih kecil. Shinpei inilah yang membunuh orang tuanya Thomas. Padahal Shinpei termasuk dalam keluarga Thomas.
Tapi kalau kata Simpe, dia berpandangan begini, waktu dia bertemu Thomas, dia bercerita, wahai Thomas, kita ini dalam bisnis seperti seorang, dia digambarkan oleh Simpe seorang raja yang memiliki putri cantik dan ingin menikahinya, ingin dinikahi. Lantas raja ini membuat sayembara, barang siapa yang bisa memburu rusa dengan tanduk lidah di hutan terlarang, maka dia akan mendapatkan anaknya dan sekaligus mewarisi tahtanya. Dari situ ada 10 orang yang ikut serta dalam sayembara ini, kata Simpe. Lama kemudian 9 orang dari 9 orang ini yang gagah, orang-orang terpilih ini tidak berhasil memburu rusa dengan tanduk lidah. Tapi orang ke-10 dia berhasil. Kenapa? Karena pada saat orang ke-9 hampir membunuh dan sudah menjebak rusa itu, si orang ke-9 ini tinggal dikit lagi menembak. Tapi orang ke-10 lantas menembaknya duluan gitu. Akhirnya orang ke-9 ini gagal. Nah, kata Simpe, tapi dia melupakan Thomas, bahwasanya Thomas lah orang ke-11 itu. Thomas yang menjadi yang mengubah cerita itu, sehingga akhirnya Simpe terkalahkan. Nomor tahun pokoknya semua itu terungkap ya, bagaimana seorang bisnis yang Simpe ini sebagai orang yang hidup di balik bayangan. Dia kalau kata Thomas itu dia seorang yang dari dulu semenjak bisnisnya berdiri, dia selalu menyengkram setiap sendi birokrasi, proses hukum dan politik. Karenanya Thomas aslinya berhadapan dengan Simpe ini, bukan lawan politiknya yang di DPR, yang di mana, tapi Simpe inilah lawan Thomas. Saya rasa masih banyak pembahasan dalam novel ini yang tak kalah menarik tentunya, yang kalau disebutkan semuanya mungkin akan panjang ya, dan mungkin kita cukupkan dan kita lanjut nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.